Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Diah Ayu Permatasari dalam acara Kata Dia. Pandemi COVID-19 bukan hanya isu masalah kesehatan, tetapi juga masalah multidimensional yang termasuk diantaranya adalah ancaman radikalisme di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang dapat mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Kali ini kita akan berdiskusi banyak dengan Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Beni Joshua Mamoto SH MSI. Beliau adalah pengamat dan dosen kajian terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Selamat datang Pak Beni. Terima kasih. Bye-bye. Sehat Bapak? Ya, sehat. Alhamdulillah. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Yang penting tetap semangat ya Pak ya, Iya, di tengah iya. pandemi COVID Iya. seperti ini. Saya sering melihat dari tulisan-tulisan dan kajian-kajian yang ada di Universitas Indonesia. Kali ini kita bisa diskusi terutama mengenai ancaman radikalisme. Sebenarnya kalau kita bicara term dan definisi pengertian radikalisme sendiri itu apa ya Pak ya? Ya, ini memang perlu clear dulu sebelum kita berdiskusi, karena berbagai pendapat muncul kan, radikal itu positif. Nah, oleh sebab itu saya mengutip dari Prof. Azumari Azra tentang parameter radikalisme. Jadi yang pertama, adanya paham dan ideologi transnasional yang bertujuan membangun negara Islam atau daulah Islamiyah atau kekhalifahan, ya, khilafah, untuk menggantikan NKRI. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagi pendukung ideologi radikal, daulah Islamiyah atau khilafah adalah sistem politik untuk menyelesaikan masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi ini stressingnya ya. Menurut mereka ini adalah untuk menyelesaikan. Nah, ini kaitannya dengan apa kampanye yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, adanya sikap takfiri, mengkafirkan mereka yang tidak seagama. Kemudian bahkan yang seagama pun. Yang sepaham Ya, iya, kafir. ya. Tetapi berbeda paham dan praksis keagamaan, sikap takfiri yang mencerminkan intoleransi dan permusuhan terbuka tertuju pada aliran dan mazhab lain semacam Ahmadiyah dan Syiah, ya. Kemudian berikutnya adalah adanya pengharaman sikap toleran dan bermuamalah secara baik dengan penganut agama lain. Bagi mereka, penganut agama lain adalah penghalang penerapan Islam secara sempurna atau kafah. Nah, dari parameter ini nanti dalam perwujudannya, implementasinya itu bisa terlihat dari beberapa isu, kemudian beberapa aktivitas yang mereka lakukan. Itu yang harus kita pahami dulu. Oleh sebab itu, untuk menjawab perdebatan soal pengertian radikalisme, kita pahami dulu parameternya apa. Ketika kita sudah sepakat parameternya ini, maka dengan mudah kita nantinya melihat ini masuk kategori radikalisme atau tidak. Iya, iya. Tapi secara nyata memang mengganggu kedaulatan bangsa dan negara ya Pak? Iya, tentunya dengan sederhana saja, dengan sikap takfiri, mengkafirkan orang lain, baik yang berbeda agama maupun yang sesama agamanya. Ini nanti larinya kan bicara kafir, bicara darahnya halal. Betul. Maka segala tindakan kekerasan yang dilakukan dianggap halal. Dianggap benar. Benar. Ini masalah. Secara nyata sektor-sektor apa atau bidang-bidang apa saja Pak yang terganggu dalam hal ancaman radikalisme ini? Hampir semua aspek kehidupan akan terganggu. Karena tadi kan sudah disampaikan bahwa bagi pendukung ideologi radikal ini, ya, atau khilafah atau daulah Islamiyah, sistem politik untuk menyelesaikan masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi semua aspek.
terimbas oleh Iya, ancaman radikalisme. Iya. Gitu. Saat ini kan masyarakat, pemerintah sedang fokus untuk mencegah dan menangani COVID-19 gitu. Betul. Tapi sayangnya kita tetap harus waspada bahwa ancaman radikalisme tetap ada di antara kita. Gitu. Sebenarnya situasi, kondisi terkini dan mapping untuk ancaman radikalisme di tengah COVID ini kondisinya seperti apa nih Pak? Iya, jadi kita semua tahu bahwa dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini berdampak serius di dalam kehidupan masyarakat, di semua aspek itu terdampak. Kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, ya, kemudian juga relasi satu dengan yang lain karena dibatasi, Jarang bertemu ya Pak? nggak boleh ketemu, work from home, kemudian juga social distancing, physical distancing, dan sebagainya. Ini merubah tatanan yang ada di masyarakat. Ya, bayangkan saja yang dulu kita tali silaturahmi bisa dibangun dengan baik, tatap muka, ketemu langsung, curhatnya itu bisa dari hati, dari hati ke hati. Sekarang dari handphone ke handphone. Ya, ini Gak berbeda. maksimal ceritanya malah Pak. Ya, ini berbeda. Kemudian juga bagaimana orang curhat di medsos. Karena dia emosional, karena dia sedang stres dan depresi, yang muncul adalah masalah baru. Karena yang kirim atau yang diupload adalah sesuatu yang kalau menurut Undang-Undang ITE itu sudah melanggar. Nah, ini dampaknya serius. Nah, jadi dalam konteks ini saya melihat bahwa kelompok radikal ini justru memanfaatkan kondisi ini untuk menarik simpatisan atau merekrut keanggotaan, kemudian memainkan isu-isu tertentu untuk memanaskan situasi, untuk menimbulkan rasa ketidakpercayaan pada pemerintah, kemudian menggunakan isu SARA, kaya miskin, kesenjangan sosial dan sebagainya. Ini yang terus dikelola, yang terus mereka mainkan, sehingga akan mengganggu masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat, termasuk keresahan-keresahan. Bahkan kondisi ini bisa membuat masyarakat menjadi putus asa ketika isu yang dilempar COVID adalah konspirasi. Nah, kalau konspirasi negara adidaya kena semua, Eropa, Amerika, Australia, Cina kena semua, kok konspirasi? Ini salah satu contoh. Kemudian masalah vaksin juga dimainkan. Ada yang mengisukan bahwa itu tidak benar, bahwa itu mengandung unsur yang haram segala macam. Nah, inilah yang membuat kondisi masyarakat semakin memprihatinkan lah. Nah, ini yang harus disikapi oleh semua. Ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah. Kadang orang kan selalu tinggal nyalain pemerintah aja. Betul. Padahal ini kan bisa berawal dari pribadi, bisa berawal dari keluarga, kelompok. Oleh sebab itu menanggapi kondisi ini perlu usaha bersama. Nah, kalau saya sendiri melihatnya begini. Kalau Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ini ada hikmah di balik pandemi COVID ini, yaitu lompatan. Saya sependapat. Yang tadinya kita baru memikirkan sekian tahun lagi untuk semuanya online ini dipaksa sekarang. Dan ternyata ya bisa. Nah, bahkan kalau saya sering ditanya kan ke teman-teman, wah ini terpaksa kuliah online. Saya balikin gini, program PJJ itu UI sudah mencanangkan sejak tahun berapa? Iya, betul. Iya kan, bahkan UT itu udah puluhan tahun. Betul. Karena teknologi menunjang untuk itu. Kenapa kita nggak manfaatkan? Saya sering ngomong, parkir, bayar, bensin, transportasi, waktu hilang di jalan karena macet, menunggu. Ini enggak. Hanya di rumah bisa mengakses informasi ke dunia luar, ke sumber-sumber e-library yang ada, semua dapat.
Nah itu dari sisi kalau kita bicara kampus kan sekarang ini Iya. sebagian masih ada yang curhat. Saya bilang, oh kalau curhat ketinggalan kereta. Nah ini, nah kemudian juga untuk pembelajaran level SMA ke bawah memang ada masalah karena belum meratanya internet, kemampuan punya gawai dan sebagainya. Tetapi saya yakin dengan inovasi-inovasi kreativitas dari masyarakat itu bisa diatasi. Contoh, saya tergelitik ketika membaca berita seorang pemuda di satu RT, dia mendekati kepada salah satu orang yang dianggap mampu di situ, kemudian dia menghimbau, Pak, tolong pasang wifi untuk anak-anak sekolah di RT ini. Jalan. Ini gotong royong ya, yang mampu memberi bantuan kepada yang kurang mampu. Saya yakin kalau itu dilakukan merata bersama-sama, itu bisa diatasi. Gawai, marilah kita sumbangkan gawai bekas yang sudah nggak kita pakai daripada disimpan di gudang atau bisa digunakan untuk... itu bisa disumbangkan, digunakan untuk anak-anak sekolah. Jadi semangat kegotong royongan menghadapi COVID menjadi penting. Dan itu sudah menjadi warisan budaya dari nenek moyang kita, gotong royong itu. Iya. Betul. Tapi mungkin gini Pak, di balik hikmahnya COVID itu sendiri kita terpaksa untuk melakukan digital. Nah tadi sudah disebutkan juga bahwa ini pisau bermata dua juga. Informasi cepat, informasi lebih gampang diserap, otomatis bisa digunakan oleh gerakan-gerakan radikalisme untuk melakukan penetrasi yang luar biasa gitu ke masyarakat. Nah itu kira-kira strategi dari mungkin masyarakat sendiri apa yang harus dilakukan itu untuk bisa mengatasi isu-isu dalam digital termasuk hoax mungkin. Betul. Jadi kelompok radikal ini kan juga bukan orang yang tidak sekolah, mereka yang levelnya sampai doktor dan sebagainya yang direkrut sejak dia masih kuliah dulu itu kan banyak. Sehingga mereka bisa mendesain, bisa membuat konten, dia bisa melihat isu apa yang bisa digoreng, dimainkan oleh mereka ini. Ini katakanlah pendekatannya multidisiplin lah ini, supaya mengena semua unsur, termasuk psikologis terutama. Ya, termasuk mereka melakukan riset dulu isu apa yang tepat untuk dimainkan dan sebagainya. Oleh sebab itu masyarakat harus kita edukasi bagaimana penggunaan medsos yang baik dan benar. Bagaimana kalau men-share sesuatu harus betul-betul cross-check dulu ketika isu itu sensitif. Ini penting. Kemudian juga cari rujukan lain. Ini juga menjadi penting. Jadi ada kebiasaan gini, teman saya ini. Begitu dia dapat berita atau konten sesuatu, karena rasa ingin diakui bahwa dia tahu duluan, paling tahu, itu sekian grup dia langsung sebar ke semua, tanpa dibaca dulu. Tanpa dibaca dulu. Setelah salah baru minta maaf. Ini. Jadi rasa itu ada. Ada satu teman saya itu yang selalu dia akan kenceng sekali, bahkan sering salah. Akhirnya ya kita tegur. Kamu hanya pengen pengakuan bahwa kamu paling tahu duluan kan? Dianggap hebat kan? Senyum dia. Nah seperti ini. Jadi di tengah masyarakat yang sedang frustrasi, stres, memang ketika menerima konten-konten sensitif dan menarik, ini bisa mudah kena. Nah, oleh sebab itu, menurut saya yang sekarang harus dimulai adalah masalah medsos, penggunaan dan sebagainya itu sejak SD itu harusnya sudah diajarkan, sama dengan narkoba. Sejak SD sudah dikenalkan, diajarkan risikonya apa dan sebagainya. Do and don't-nya juga. Iya, sehingga dari kecil mereka sudah tertanam di benak mereka bahwa oh saya harus begini, harus hati-hati dan lain. Kemudian di keluarga. Di keluarga juga orang tua harus peduli, harus care. Saya sering melihat anak-anak kecil sudah dikasih handphone. Demi orang tuanya juga main handphone atau nonton TV, anaknya dikasih handphone supaya anaknya dia belum sekolah gitu, belum sekolah. Ini juga tentunya jangan hanya untuk memberi aktivitas kesibukan anak supaya nggak ganggu orang tuanya, tidak dikontrol.
Karena anak sekarang itu jago sekali untuk betul. tetap langsung buka akses dan Bisa sebagainya. buka apa saja. Gitu. Betul. Kalau nanti lari ke konten pornografi, nanti lari ke konten masalah radikalisme, lari ke konten masalah narkoba, ini akan menjadi masalah. Oke, sebenarnya dampak yang paling berbahaya apabila ancaman radikalisme ini terus-menerus terjadi di masyarakat dan tidak ada yang mencegah atau menanggulanginya, kira-kira apa ya? Dampak yang paling cepat terjadi adalah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kenapa? Karena kelompok radikal ini dengan menggunakan isu-isu yang bisa digoreng dan isu itu memang betul-betul tepat sasaran, maka akan ada gerakan massa yang dengan mudah mereka kumpulkan dan mereka gerakkan secara masif untuk melakukan berbagai macam tekanan. Nah nanti lama-lama tekanan kepada pemerintah dan arahnya bicara masalah politik. Dan itu target mereka. Nah, oleh sebab itu harus kita antisipasi dari awal. Setiap ada isu yang dimainkan harus segera dinetralisir, harus segera di counter. Edukasi publik menjadi penting. Semua elemen masyarakat harus bergerak untuk menetralisir isu ini. Sehingga dari awal sudah mulai dicegah dulu ya Pak, sebelum berkembang makin besar. Begitu. Tentunya aparat begitu melihat ini ada isu yang rawan yang kalau ini dimainkan bisa semakin serius, maka sesegera mungkin lakukan counter. Lakukan netralisasi informasi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan kita harus bergerak bersama menyikapi hal ini. Sekali lagi kita tidak boleh apatis, kita tidak boleh menyerahkan semua ini, ini urusan pemerintah, ini urusan aparat, nggak boleh. Ini masalah kita bersama. Ya, yang menarik gini Pak, kita melihat banyak sekarang nih isu-isu hoak ini justru dimanfaatkan oleh gerakan radikalisme untuk menyebarkan berita negatif tentang pemerintah, membuat kredibilitas pemerintah makin jatuh, membuat pemerintah jadi kurang dipercaya oleh masyarakat gitu. Mereka memanfaatkan isu bahwa tanda kutip kalau terjadi kegagalan atau miskomunikasi dalam pemerintah, itu yang mereka habis-habisan gitu untuk menyerang bahwa pemerintah itu sudah tidak bisa kita percaya, kira-kira begitu. Nah, untuk mengatasi ini gimana Pak? Isu-isu hoax khususnya tentang pemerintah. Iya, memang target mereka itu bagaimana supaya pemerintah ini jatuh, targetnya mereka, sehingga mereka nanti menawarkan alternatif bentuk pemerintahan, itu arahnya. Nah, oleh sebab itu untuk menyikapi hoax yang sekarang bertebaran segala macam, sekali lagi yang diperlukan adalah counter atas isu yang dipakai. Kalau itu dianggap semua berasal dari pemerintah, maka dari civil society harus bergerak untuk menjadi penyeimbang atau untuk menetralisir isu itu. Karena memang targetnya ke ujungnya ke pemerintah, ke sana. Gangguan Kamtipmas terjadi, pergolakan terjadi, ujungnya kan menekan pemerintah turun, dianggap gagal dan sebagainya. Nah ini yang kita harus sikapi bahwa ketika kita sudah tahu target mereka apa dan tahapan yang mereka lalui apa, nah cegatlah sampai di sini. Ini perlu sikap tanggap, sikap proaktif. Isu apa yang akan dimainkan itu sesegera mungkin bisa dinetralisir. Berbagai macam isu sekarang. Ketika pemerintah bekerja sama dengan dunia internasional untuk berusaha bagaimana kita bisa menghasilkan vaksin untuk bisa mengatasi masalah COVID ini. Itu kan sudah dimainkan macam-macam. Kenapa dari negara itu? Kenapa ini? Jangan-jangan ada lagi. Jangan-jangan ada unsur yang haram segala macam. Nah ini sensitif. Itu perlu segera untuk dilakukan counter oleh ahli yang akan menjelaskan bahwa vaksin ini terdiri dari ini tidak ada unsur haram. Misalkan. Kemudian bicara kerjasama internasional, tidak hanya urusan vaksin ini. Ternyata sebelumnya Bio Farma sudah bekerja sama di vaksin ini, obat ini, obat ini. Jadi tidak hanya karena COVID kemudian kita kerjasama.
Kalau kita lihat rekam jejaknya ternyata kan sudah sering bekerja sama gitu. Bukan hal yang baru gitu. Jadi memang harus mengedukasi masyarakat. Harus diedukasi. Tapi mungkin tantangan tadi, kalau edukasi dengan lembaga-lembaga formal seperti sekolah, SD, SMP, SMA, atau universitas, mungkin meskipun metodenya berat dengan menggunakan daring, tapi tetap bisa dilakukan. Tapi untuk lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang non-formal, misalnya di daerah pedesaan, pertanian, itu metodenya apa Pak? Mungkin daring agak susah gitu. Betul. Saya yakin kalau beliau-beliau di daerah itu menggandeng perguruan tinggi, akan banyak hal yang bisa dilakukan untuk masyarakat. Karena masing-masing daerah itu kan punya kearifan lokal sendiri, punya potensi sumber daya alam sendiri, punya potensi sumber mungkin pertanian, sayur mayur dan sebagainya. Yang ini ketika dipromosikan secara online akan terbuka pasar baru, misalkan itu. Kemudian keanekaragaman produk yang tadinya misalnya sagu hanya untuk ini, tapi ternyata setelah diolah dicampur ini menjadi produk baru dan dipasarkan. Jadi pemerintah daerah inovatif dan kreatif dengan menggandeng. Nggak usah pusing sendiri, tinggal gandeng saja perguruan tinggi terdekat apa. Ya, karena apa? Perguruan tinggi yang ada di sana, pendekatan kearifan lokal dan pendekatan budaya lokal sangat dekat. Jadi intinya memang koordinasi tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri ya Pak, tapi harus segenap unsur dari pemerintah pun, pemerintah pusat, daerah, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, bahkan aktivitas-aktivitas lain itu menjadi kunci penting dalam edukasi masyarakat. Betul. Jadi ketika pemerintah pusat, Bapak Presiden Jokowi sudah menggelontorkan dana, mengalokasikan dana dalam konteks penanganan COVID, dalam konteks bantuan untuk masyarakat supaya mereka tidak kelaparan lah. Ini harus disikapi oleh pemerintah daerah dengan bijak dan tepat sasaran, sehingga penggunaan bantuan-bantuan itu nanti terarah. Ini untuk apa? Karena kalau tidak percuma nanti. Ya, update masalah data penerima bantuan. Karena kita tahu semakin banyak pengangguran berarti angka itu meningkat. Betul. Jumlahnya potensi meningkat. Masalah juga semakin besar. Betul. Nah, yang itu kan kita bicara tentang pemerintah dan masyarakat. Tapi yang menarik adalah tadi Bapak juga bercerita bahwa masyarakat yang frustasi, stres gitu. Dan ini yang paling gampang dimainkan isunya adalah menerbangkan ketakutan, Pak, di tengah-tengah masyarakat. Jadi gerakan radikalisme itu membuat masyarakat tuh menjadi nggak nyaman gitu. Nah, itu solusi untuk psikologi sendiri pun kira-kira apa Pak? Karena saya pun sendiri kadang kalau baca medsos gini, oh begini-begini, saya jadi ngeri sendiri gitu. Oh, takut juga ya, ini kalau ini terjadi, kalau itu terjadi. Nah, itu cara kita sendiri mengurangi tanda kutip ketakutan yang ada dalam diri sendiri mungkin. Iya. Nah, saya menyimpang sedikit ya. Tetapi ada korelasinya. Berkembangnya COVID-19, berkembang pula pasar narkoba. Karena para sindikat melihat ini terbuka pasar baru. Karena orang nganggur, ditawarkan jadi pengedar. Orang frustrasi, stres, ditawarkan obatnya adalah narkoba. Ini serius masalahnya. Nah, ketika orang sudah terpapar narkoba, maka yang diserang adalah susunan saraf pusat. Akan mengganggu cara berpikir, cara bersikap, dan bertindak. Dan ini ketika terjadi sekelompok anak muda sudah terpapar, kemungkinan mereka melakukan kejahatan ikutannya, merampok, mencuri, membunuh, dan sebagainya akan terjadi gangguan. Karena jadi paranoid, kemudian sensi, baru diajak ngomong sedikit langsung ini dan sebagainya. Bayangkan, ketika ini meluas, pasar ini meluas, kita bisa lihat dari penangkapan yang ada. Sekian ratus kilo, hampir sekian ribu, hari, tiap hari. Ketika pasar ini meluas, banyak yang terpapar, ditambah sebaran hoax yang bikin orang takut, stres. Nah, orang ini kan nggak normal. Susunan saraf pusat yang kena. Sensitif sekali, begitu baca ini,
dia nggak kontrol diri lagi, sebar kemana-mana, tambah. Nah, oleh sebab itu kita optimis bahwa masalah ini akan selesai. Begitu vaksin ketemu, nanti semuanya akan reda dan akan selesai. Kita optimis bahwa upaya pemerintah yang all out ini, baik upaya menjaga stabilitas keamanan maupun ekonomi dengan berbagai upaya yang dilakukan ini, memberi harapan bahwa ke depan ini kondisi kita jauh lebih baik daripada negara lain. Kalau kita mau objektif melihat negara lain yang terdampak ini, kita harus masih lebih maju mungkin dalam menanganinya. Mensyukuri. Menderita, yes, menderita. Semua menderita. Semua negara menderita. Tapi kita mensyukuri bahwa kita masih lebih baik daripada yang lain. Ini satu. Kemudian yang kedua tentunya juga dengan optimisme, berpikir positif, kita berusaha dengan kreativitas kita akan bisa mengatasi kendala-kendala selama ini. Ya mungkin saya kembali masak di dapur, orang nggak percaya. Oh iya, Bapak kembali lagi ke dapur ini. Saya bantu istri saya masak, bantu anak saya masak, jualan, di-share di medsos, laku. Jadi sekarang UMKM ini, rumahan ini, food from home, ini sudah begini. Terbentuk pasar baru dengan kreativitas. Sekali lagi, kreativitas dan inovasi menjadi kunci dalam menghadapi pandemik ini. Ya, ternyata setelah diskusi ini saya lihat memang isu yang digunakan oleh gerakan radikalisme yaitu hoax itu bukan hanya mengancam ekonomi juga, tapi juga malah membuat generasi bangsa terutama pengguna narkoba menjadi naik gitu Pak ya. Jadi memang ada korelasinya antara kondisi sekarang dengan isu-isu yang tadinya mungkin radikalisme hanya ingin mengancam kedaulatan bangsa, tapi ternyata mereka bisa gunakan juga untuk menghancurkan kehidupan bangsa gitu. Betul. Jadi ada satu hal yang mungkin saya bisa tambahkan begini. Ada justifikasi yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu lah ya. Kalau pemerintah melalui MUI sudah mengatakan narkoba itu haram. Tapi kelompok ini lain. Kalau untuk menghancurkan lawan, sah. Contoh fatwa kelompok Hizbullah saja tahun 1982. Dia mengatakan kita membuat narkoba ini untuk Amerika dan judi. Kalau kita tidak bisa melawan mereka dengan senjata, kita hancurkan generasi mudanya dengan ini, narkoba. Dan ketika nanti kita sudah punya uang hasil penjualan narkoba, kita beli senjata. Jadi memang mereka kan suka-suka kalau mau menjustifikasi tindakan. Yang harusnya menurut ketentuan yang benar itu begini, dia bisa belokkan, cari pembenaran sendiri. Jadi dia menggunakan segala cara, cuma justifikasinya nanti dicarikan lagi gitu kebenarannya gitu. Sementara kita sebagai masyarakat yang kalau tidak bisa membedakan antara mana yang benar dan salah, kita sendiri yang jadi korban gitu. Betul. Iya, mungkin bagaimana sih Pak cara menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa kita tuh harus tetap waspada gitu di tengah COVID gini, tapi kita tetap harus waspada bahwa ancaman radikalisme tuh ada nyata depan kita gitu. Iya. Jadi memang kata kuncinya edukasi. Kenapa? Tidak semua masyarakat mempelajari masalah isu ini. Kemudian akses media pun untuk cari masalah isu-isu ini kan beragam. Sehingga ketika dia salah mengakses, ya justru malah kena. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi literasi masalah ancaman ini perlu dimasifkan ke seluruh masyarakat sehingga masyarakat tahu dan kemudian muncul kewaspadaan, muncul kesadaran bahwa janganlah. Harus dibaca dulu. Betul. Dihentikan dari awal gitu ya, Betul. Jadi parameter yang saya sampaikan di awal tadi menjadi penting ketika melihat konten-konten isu-isu yang ada relevansinya dengan parameter itu, kita langsung jangan. Jadi penggunaan tadi parameter terms tadi, definisi tadi harus kita masukkan, harus kita ingat-ingat gitu dalam setiap aktivitas kita gitu. Apakah ini termasuk
pasal yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Jadi kita tetap harus aware yang itu. Begitu isunya itu ingin mengganti Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ini itu pasti sana. Wah, ini kok mudah mengkafirkan orang sih? Itu pasti radikalisme. Kok dia jadi hakim yang menentukan, oh, kamu kafir ini. Oh, masuk ini. Masuk radikalisme. Kemudian intoleransi. Iya. Yang semula kita hidup berdampingan secara damai, ada masalah berpuluh-puluh tahun, kok tiba-tiba langsung jangan dekat-dekat gitu. Ya. Sangat menarik itu, Pak. Ya. Itu yang memang harus kita ingatkan. Iya, gitu. Iya. Mungkin satu kali lagi, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat mengenai optimisme? Ada ancaman radikalisme, ada ancaman kemiskinan, ada ancaman PHK di tengah-tengah COVID-19 ini. Bahwa kita tetap harus optimis nih, bahwa bangsa kita bisa menjadi besar, bisa sama-sama mencegah dan menanggulangi hal ini gitu. Dampak dari COVID-19 ini terjadi di seluruh dunia, termasuk negara adidaya, termasuk negara kaya, termasuk negara yang sangat maju, semua terdampak dan semua menderita, termasuk Indonesia. Jadi jangan merasa bahwa kita menderita sendiri. Masing-masing negara berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, ternyata dari semua itu kalau kita bisa pelajari, maka kita perlu kreatif dan inovatif untuk menyikapi kondisi ini. Kalau bisnis kemudian berubah menjadi daring dan sebagainya. Kemudian terobosan-terobosan, inovasi-inovasi dalam dunia bisnis juga terjadi. Nah, untuk Indonesia, kita semua tahu bahwa dalam konteks 17 Agustus ya, usia 75 tahun Indonesia merdeka ini, bagaimana para pendahulu, para pejuang itu berjuang mati-matian bertaruh nyawa untuk merebut kemerdekaan. Indonesia adalah negara pejuang. Ketika kita mengalami atau kondisi seperti ini, maka sikap juang kita perlu kita bangkitkan. Kita sedang berjuang. Kita berjuang harus bersama-sama, kita berjuang harus bergotong royong untuk mengatasi ini. Nah, di samping kita berjuang, kita juga harus waspada. Jangan ada penumpang gelap di tengah perjuangan kita yang punya kepentingan lain, kepentingan tertentu, yang justru memanfaatkan kondisi penderitaan masyarakat ini untuk tujuan politik, tujuan tertentu. Nah, kita harus sama-sama waspada, kita harus sama-sama saling mengingatkan, kita harus sama-sama untuk peduli sesama. Seperti tadi saya contohkan ketika para pemuda kreatif inovatif untuk menolong anak-anak sekolah yang tidak punya gawai, yang tidak punya wifi dan sebagainya. Ketika itu dilakukan masif, itu bisa diatasi. Bagaimana CSR perusahaan bisa disisihkan untuk kepentingan ini? Apa yang paling mendesak untuk masyarakat, lakukanlah. Sebagai contoh, ketika sekolah untuk daring ini terpaksa masih harus berjalan karena kondisi yang berkembang, maka masalah yang harus diatasi yang paling mendesak adalah tadi kebutuhan sarana prasarana untuk pembelajaran daring yang harus disiapkan. Ketika itu selesai, satu masalah selesai, sambil menunggu perkembangan vaksin yang kita semua harus yakin, kita semua percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu menolong kita ketika kita betul-betul berserah diri dan meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena dengan kita mengandalkan kekuatan sendiri nanti jadinya kita angkuh. Tetapi dengan kita yakin bahwa semua ini dalam rancangan Yang Maha Kuasa, akan ada ending, akan ada penyelesaian, dan kita kembali ke kondisi normal.
Iya. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Beni yang luar biasa sudah sharing dan diskusi dalam episode Kata Dia kali ini. Kita berharap kondisi COVID-19 ini akan cepat teratasi dan kita tetap waspada terhadap ancaman radikalisme yang dapat mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Ketemu lagi dalam Kata Dia episode berikutnya.